Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan vonis pada anak yang berkonflik dengan hukum AG dengan hukuman penjara 3 tahun 6 bulan. Dan kita telah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Teddy Zuhari di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Teddy, ini apa saja hal yang memberatkan bagi terdakwa AG? Selamat siang menjelang sore, Sarah. Sidang dengan agenda pembacaan putusan atau vonis dari Hakim Tunggal Anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yakni AG, sudah selesai dilakukan dan hasilnya adalah vonis yang dijatuhkan terhadap AG selama 3 tahun 6 bulan pidana. Dan tadi memang jalannya sidang tidak berlangsung lama, dimulai pada menjelang pukul 13 dan sudah berakhir sekitar 15 menit yang lalu, Sarah. Dan dalam proses sidang tadi, Hakim Tunggal Sri Wahyuni Batubara menyebutkan beberapa hal yang kemudian sebagai acuan kenapa diberikan putusan 3 tahun 6 bulan penjara bagi terdakwa anak yang berkonflik dengan hukum, yakni AG. Hal yang memberatkan adalah anak korban sampai saat ini masih berada di rumah sakit dan mengalami kerusakan otak yang cukup berat. Ini yang menjadi alasan dari pihak jaksa yang juga sudah pernah menyampaikan tuntutannya, kemudian juga sama dengan yang disampaikan oleh Hakim Tunggal Anak yang menyebutkan ada dampak kesehatan yang serius yang dialami oleh korban David dari peristiwa penganiayaan berat berencana. Kemudian hal yang meringankanlah terdakwa anak yang berkonflik dengan hukum, yakni AG, ini masih berusia belum 17 tahun, usia masih 15 tahun, diharapkan bisa memperbaiki dirinya dan punya cita-cita yang bisa diraihnya. Kemudian juga disebutkan bahwa terdakwa AG, anak yang berkonflik dengan hukum ini, mengakui menyesali perbuatannya. Kemudian juga anak AG mempunyai orang tua yang tengah dalam kondisi kesehatannya terganggu. Orang tua baik orang tua laki-laki dan juga orang tua perempuan dari terdakwa anak AG ini kondisi kesehatannya disebut mengalami stroke dan juga kanker paru stadium 4. Tadi kami sempat meminta komentar langsung dari kuasa hukum David Ozora, Melissa Anggraini, usai mengikuti jalannya proses sidang agenda putusan bagi terdakwa anak AG. Tadi disampaikan oleh kuasa hukum dari David Ozora, Melissa Anggraini, yang menyebutkan bahwa walaupun putusan vonis oleh Hakim Tunggal Anak lebih rendah dari yang disampaikan sebelumnya oleh jaksa penuntut umum selama 4 tahun pidana, dan kita tahu bersama bahwa hasilnya tadi hanya 3 tahun 6 bulan penjara. Mewakili pihak keluarga korban David Ozora, kuasa hukum Melissa Anggraini mengatakan mereka mengapresiasi apa yang sudah diputuskan oleh Hakim Tunggal Anak Sri Wahyuni, dan tadi juga pihak kuasa hukum mengaku sudah mengkonfirmasi dan berkoordinasi dengan pihak keluarga, dengan ayah dari korban David Ozora, yakni Jonathan, mewakili pihak keluarga. Sekali lagi tadi pihak kuasa hukum dari David Ozora menyebutkan bahwa mereka mengapresiasi apa yang sudah diputuskan oleh Hakim Tunggal Anak Sri Wahyuni Batubara. Namun ada catatan memang yang disampaikan oleh Melissa Anggraini sebagai kuasa hukum dari korban David Ozora, melihat perkembangan atau dampak dari kesehatan yang dialami oleh David Ozora hingga kini, di mana kondisi memorinya ini yang berubah 180 derajat, belum ada komunikasi dua arah yang bisa dilakukan oleh korban hingga 50 hari dirawat di rumah sakit. Ini yang tadi disebutkan bahwa mereka menginginkan untuk 2 tersangka nanti yang akan menjalani sidang, baik itu Mario Dendi dan juga Lukas Shen. Mereka menginginkan kedua orang ini yang terlibat langsung dalam peristiwa penganiayaan berencana untuk dihukum secara maksimal, dan mereka juga berharap bahwa Mario Dendi khususnya sebagai pelaku utama ini mendapatkan hukuman yang paling berat di antara pelaku lainnya. Sarah.
Terima kasih atas informasinya korespondensi CNN Indonesia Teddy Zuhari yang melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.